Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang landasan historis pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian historis. Historis atau sejarah ialah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang disertai oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah sendiri menjadikan sebuah acuan untuk mengembangkan suatu kegiatan atau kebijakan pada saat ini. Mempelajari sejarah sangatlah penting, karena dengan mempelajari dan mengingat sejarah manusia akan memperoleh banyak informasi dan manfaat, sehingga menjadi lebih arif dan bijaksana dalam menentukan sebuah kebijakan di masa yang akan datang. Nah, pendidikan sendiri tidak asing lagi bagi kita. Pendidikan adalah sebuah proses yang arif, terancam, dan berkesinambungan guna mendorong atau memotivasi peserta didik dalam mengembangkan potensinya. Nah, maka dari itu, maksud dari landasan historis pendidikan adalah sejarah yang menjadikan dasar-dasar pendidikan di masa lampau yang akan menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan di masa kini. Nah, pendidikan di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Pendidikan telah ada sejak zaman kuno atau zaman purba, yang dimulai dengan zaman pengaruh agama Hindu dan Buddha, zaman pengaruh Islam, zaman penjajah, dan zaman merdeka. Berikut dari rincian penjajahan sejarah pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada zaman purba. Pendidikan pada zaman ini dimulai dari kepercayaan yang dianut masyarakat, antara lain animisme dan dinamisme. Tujuan pendidikan secara umum pada zaman purba ini adalah membentuk seorang agar menjadi seorang yang berjiwa, atau bisa dikatakan seperti gotong royong, dan membentuk manusia agar mempunyai kecakapan dalam hal-hal beretika, ilmu, berburu, dan ya seperti menangkap ikan atau pergi-pergi mencari pengalaman yang lainnya. Yang kedua yaitu zaman pengaruh Hindu dan Buddha. Hinduisme dan Buddhisme datang ke Indonesia sekitar abad ke-5. Hinduisme dan Buddhisme merupakan dua agama yang berbeda. Namun di Indonesia keduanya memiliki kecenderungan atau keyakinan mempersatukan figur siswa dengan Buddha sebagai sumber yang maha tinggi. Moto lambang negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Secara etimologis berasal dari keyakinan di atas. Nah, sedangkan itu seperti di Indonesia Candi Borobudur. Nah, itu kan candi Buddha terbesar pada abad 9 yang berukuran 123 kali 123 meter. Mereka terdiri dari 1460 relief dan 504 stupa. Sedangkan yang selanjutnya yaitu awal masuknya agama Islam di Indonesia. Agama Islam dibawa oleh pedagang dari Persia dan Gujarat ke Indonesia. Agama Islam mudah tersebar karena agama Islam dapat bersatu dengan kebudayaan Indonesia pada saat itu. Keduanya saling membantu dan saling mempengaruhi. Nah, pada saat itu agama Islam sangat besar sekali pengaruhnya terhadap dalam mendidik rakyat jelata, rakyat yang kecil itu, seperti itu. Berbeda dengan agama Hindu dan Buddha, agama Islam menyiarkan agamanya melalui dari bawah atau rakyat-rakyat biasa seperti itu. Selanjutnya bentuk pendidikan yang Islam gunakan ada tiga macam, yaitu mulai dari langgar atau sekarang bisa masjid, terus pesantren dan madrasah. Nah, di langgar pada saat itu merupakan sebagai tempat pendidikan agama Islam. Permulaan yang dipentingkan ialah membaca dan menulis huruf Arab. Jadi belajar dari awal, dan pengajaran berlangsung secara individual, artinya seorang guru mengajarkan kepada seorang anak. Nah, yang kedua yaitu pesantren. Pesantren ini tempat pengajaran agama Islam yang lebih lanjut dan lebih mendalam ada di pesantren. Ilmu yang diberikan ada 3 bidang, yaitu agama, ilmu pengetahuan, dan keterampilan. Sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia yang selanjutnya yaitu zaman Portugis dan Spanyol. Bangsa Portugis dan Spanyol datang itu pada abad ke-16. Selain untuk berdagang, mereka juga mempunyai misi khusus, yaitu menyebarkan agama Katolik.
Dalam bidang pendidikan, pengaruh bangsa Portugis utamanya berkenaan dengan penyebaran agama Katolik. Pada tahun 1536, mereka mendirikan sekolah di Ternate dan di Solar. Kemudian pada tahun 1546 di Ambon telah ada 7 kampung yang penduduknya memeluk agama Nasrani Katolik. Yang kelima yaitu zaman Belanda. Pendidikan di bawah kekuasaan kolonial Belanda itu diawali dengan pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh VOC. Pada masa itu merupakan sebuah konsep perusahaan dengan kondisi pendidikan di Indonesia bisa dikatakan tidak lepas dari maksud dan kepentingan komersial. Sekolah pertama kali yang didirikan oleh VOC itu berada di Ambon pada tahun 1607 sampai dengan tahun 1627. Di Ambon sudah berdiri 16 sekolah, sedangkan di pulau-pulau lain terdapat 18 sekolah. VOC menyelenggarakan sekolah dengan tujuan untuk misi keagamaan yaitu Protestan, bukan untuk misi intelektualitas. Adapun tujuan lainnya yaitu untuk menghasilkan pegawai administrasi rendahan di pemerintahan dan di gereja. Sekolah-sekolah utamanya didirikan di daerah-daerah yang penduduknya kebanyakan memeluk agama Katolik yang telah disebarkan oleh bangsa Portugis. Ciri-ciri pendidikan pada zaman kolonial Belanda ini minimnya partisipasi kalangan bumi putra. Pendidikan umumnya hanya diperuntukkan bagi bangsa Belanda dan anak-anak bumi putra dari golongan priai. Pendidikan juga bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja murah atau pegawai rendahan. Yang keenam yaitu zaman Jepang. Pada zaman ini, di bidang pendidikan Jepang telah menghapus dualisme pendidikan dari penjajah Belanda dan menggantikannya dengan pendidikan yang sama bagi semua orang. Jepang menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi luas terutama bagi sistem pendidikan di era kemerdekaan. Kebijakan-kebijakan Jepang itu antara lain yang pertama yaitu dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan bahasa Belanda. Yang kedua yaitu adanya integrasi pendidikan dengan dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial di era penjajahan Belanda. Sistem pendidikan pada masa Jepang dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sekolah rakyat selama 6 tahun. Yang termasuk sekolah rakyat adalah sekolah pertama yang merupakan konversi nama dari sekolah dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda. Yang kedua, yaitu pendidikan lanjutan. Terdiri dari sekolah menengah pertama, yaitu lama studinya ada 3 tahun, dan sekolah menengah tinggi, itu juga 3 tahun. Yang ketujuh yaitu zaman kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, bidang pendidikan bukan menjadi prioritas utama dikarenakan konsentrasi bangsa Indonesia adalah mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih. Tujuan pendidikan sendiri juga belum dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang mengatur tentang pendidikan. Sistem sekolah pada zaman kemerdekaan awal ini hanya menyempurnakan sistem sekolah yang sudah disatukan oleh bangsa Jepang. Namun dalam pelaksanaannya juga belum sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan banyak pendidikan di daerah-daerah tidak dapat dilaksanakan karena faktor keamanan pelajarnya. Di samping itu, banyak pelajar yang ikut serta dalam mempertahankan kemerdekaan sehingga mereka tidak dapat bersekolah. Yang selanjutnya yaitu zaman Orde Lama. Pada pendidikan zaman ini adalah pendidikan yang diharapkan dapat membangun bangsa agar mandiri sehingga dapat menyelesaikan revolusinya baik di dalam maupun di luar pendidikan yang secara spiritual membangun bangsa yang berpancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Kepribadian Indonesia, dan merealisasikan ketiga kerangka tujuan revolusi Indonesia sesuai dengan money politiknya, yaitu yang pertama, membentuk negara kesatuan Republik Indonesia berwilayah dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua yaitu menyelenggarakan masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur. Dan yang ketiga yaitu mengusahakan dunia baru tanpa penjajahan, penindasan, dan penghisapan ke arah perdamaian, persahabatan nasional yang sejati dan abadi. Yang kesembilan yaitu zaman Orde Baru yang ditandai oleh upaya melaksanakan
Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Penyelenggaraan pendidikan dikoreksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Orde Lama, yaitu dengan menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Di samping itu, dikembangkan kebijakan link and match di bidang pendidikan. Inovasi-inovasi pendidikan juga dilakukan untuk mencapai sasaran pendidikan yang diinginkan. Sistem pendidikannya adalah sentralisasi dengan berpusat pada pemerintahan pusat. Keberhasilan pembangunan yang menonjol pada zaman ini yang pertama yaitu kesadaran beragama dan kebangsaan meningkat dengan pesat. Yang kedua yaitu persatuan dan kesatuan bangsa tetap terkendali. Pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Yang terakhir yaitu zaman reformasi. Pada zaman ini, dalam bidang pendidikan ada perubahan-perubahan dengan munculnya undang-undang pendidikan yang baru dan mengubah sistem pendidikan sentralisasi menjadi desentralisasi. Di samping itu, kesejahteraan tenaga kependidikan perlahan-lahan meningkat. Hal ini memicu peningkatan kualitas profesional mereka. Instrumen-instrumen untuk mewujudkan desentralisasi pendidikan juga diupayakan, misalnya kurikulum berbasis kompetensi, manajemen berbasis sekolah, 5 keterampilan hidup, total quality management, kurikulum satuan pendidikan. Sekarang sudah ada undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan pada bagian C, yaitu Pendidikan Indonesia berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia wajib memegang beberapa prinsip, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna. Selain itu, dalam penyelenggaraan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Melalui pengembangan ini, masyarakat Indonesia diharapkan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat, memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Dan ada beberapa kebijakan pendidikan nasional khususnya yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Kebijakan-kebijakan tersebut terkait dengan wajib belajar 9 tahun, standarisasi pendidikan nasional, kurikulum tingkat satuan pendidikan yang didasarkan pada kurikulum berbasis kompetensi dan semangat otonomi daerah, sertifikasi guru dan dosen, dan pendanaan pendidikan, pengelolaan pendidikan dalam bentuk badan hukum pendidikan, dan kebijakan penataan dalam penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Jadi itu semua adalah isi dari UU nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional Indonesia. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya, kelompok kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.